Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Tetap semangat bersama saya Dr. Feni Maya Lestari. Kita belajar bersama kali ini standar akreditasi puskesmas yang tertuang dalam Kepmenkes 165 tahun 2023 standar 3.8 yaitu penyelenggaraan rekam medis. Mari belajar bersama saya apa saja yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan rekam medis. Mari kita buka Kepmenkes nomor 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas. Saya buka di standar 3.8. Baiklah, ini dia. Standar 3.8 yaitu penyelenggaraan rekam medis. Ini dia. Mari kita membaca bersama. Rekam medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur. Puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis yang berisi data dan informasi asuhan pasien yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien, dan rekam medis itu dapat diakses oleh petugas kesehatan pemberian asuhan, manajemen, dan pihak di luar organisasi yang diberi hak akses terhadap rekam medis untuk kepentingan pasien, asuransi, dan kepentingan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke kriteria 3.8.1. Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pokok pikiran sebagai berikut. Rekam medis merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga menjadi media komunikasi yang penting. Nah ini ya, rekam medis adalah media komunikasi. Jadi tolong jangan diabaikan fungsi utama dari rekam medis ini. Agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien secara berkelanjutan, rekam medis harus tersedia selama asuhan pasien dan setiap saat dibutuhkan serta dijaga untuk selalu mencatat perkembangan terkini dari kondisi pasien. Lanjut, rekam medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik bagi teman-teman yang sudah menerapkan e-rekam medis. Selanjutnya, di pokok pikiran di sini perlu dilakukan standarisasi, yaitu untuk kode diagnosa dengan kode ICD-10. Yang kedua, kode prosedur atau tindakan. Dan yang ketiga, simbol dan singkatan yang digunakan dan tidak boleh digunakan. Kemudian pelaksanaannya dipantau untuk mencegah kesalahan komunikasi dan pemberian asuhan pasien serta untuk dapat mendukung pengumpulan dan analisis data. Disinilah pentingnya kita mengacu pada pedoman, yaitu panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP sehingga kita akan seragam dalam membakukan kode diagnosa, kode prosedur atau tindakan, dan simbol dan singkatan. Ini contohnya untuk demam berdarah, apakah menggunakan DHF, dengue hemorrhagic fever, ataukah DBD, demam berdarah dengue. Kita lanjutkan. Standarisasi tersebut harus konsisten dengan standar yang berlaku sesuai ketentuan. Berikutnya, dokter, perawat, bidan, dan petugas pemberi asuhan yang lain bersama-sama menyepakati isi rekam medis sesuai dengan kebutuhan informasi yang perlu ada dalam pelaksanaan asuhan pasien. Kemudian, penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang
dirujuk, atau meninggal yang meliputi kegiatan antara lain registrasi, pendistribusian, isi rekam medis dan pengisian informasi klinis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, dan pemusnahan rekam medis. Kita lanjutkan. Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis. Jika dijumpai adanya riwayat alergi obat, riwayat alergi tersebut harus didokumentasikan sebagai informasi klinis dalam rekam medis. Rekam medis diisi oleh setiap dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. Apabila terdapat lebih dari satu tenaga dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan dalam satu fasilitas kesehatan, maka rekam medis dibuat secara terintegrasi. Setiap catatan dalam rekam medis harus lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara berurutan sesuai dengan waktu pelayanan. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis, dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan lain dapat melakukan koreksi dengan cara mencoret satu garis tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan, lalu memberi paraf dan tanggal. Dalam hal diperlukan penambahan kata atau kalimat, diperlukan paraf dan tanggal. Berikutnya, rekam medis rawat jalan paling sedikit berisi identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, penyakitnya tersendiri, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, persetujuan dan penolakan tindakan jika diperlukan. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Dan nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Untuk rekam medis pasien rawat inap, sekurang-kurangnya berisi identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan jika diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang atau discharge summary, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Dan terakhir nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Berikutnya, rekam medis untuk pasien gawat darurat ditambahkan isian berupa identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan UGD dan rencana tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan terakhir, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pokok pikiran yang selanjutnya, Puskesmas menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyimpanan berkas rekam medis dan data serta informasi lainnya. Jangka waktu penyimpanan rekam medis, data, dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna mendukung asuhan pasien, manajemen, dokumentasi yang sah secara hukum, pendidikan, dan penelitian. Yang terakhir, kebijakan tentang penyimpanan atau retensi rekam medis konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut. Berkas rekam medis, data, dan informasi dapat dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Jadi ini adalah sekian pokok pikiran yang ada dalam standar 3.8 penyelenggaraan rekam medis. Teman-teman dapat menjadikan pokok pikiran tersebut sebagai lampiran isi SK tentang penyelenggaraan rekam medis. Berikut elemen penilaian yang diminta, antara lain di sini bahwa penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal meliputi kegiatan ini ya. Jadi isi rekam medis. Jadi ini yang diminta dalam EP yang pertama. Kemudian EP yang kedua, rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca, serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksaan dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. Apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu teman-teman hanya ada 2 EP, namun dokumen apa saja tidak tersirat di sini ya. Jadi saya akan menyampaikan paparan juga tentang isi outner dari standar rekam medis, sehingga teman-teman mengetahui apa saja yang memang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman ini dia isi outner teman-teman untuk standar 3.8 penyelenggaraan rekam medis. Urutannya adalah selalu dimulai dengan dokumen regulasi. Jadi dokumen regulasi di sini antara lain adalah SK. Jadi SK-nya dapat berbunyi SK tentang penyelenggaraan rekam medis dengan lampiran. Teman-teman dapat copy paste pokok pikiran ya. Kemudian dimasukkan juga daftar standarisasi diagnosa, kode, dan singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam rekam medis. Sehingga menjadi terstandar, tidak berbeda-beda. Contohnya yang tadi saya sampaikan, diagnosa DHF atau DBD, gitu ya. Atau TB paru atau KP. Nah, dulu kan dipakai KP ya, cough pulmonum. Sekarang lebih banyak dipakai TB paru. Kemudian setelah SK, selalu urutnya adalah pedoman eksternal. Setelah itu baru pedoman internal. Kemudian kita juga buat rencana kerja penyelenggaraan rekam medis. Kemudian SOP-SOP, jadi teman-teman dapat menyusun SOP akses rekam medis, SOP penyimpanan rekam medis, pengembalian rekam medis, pengisian untuk yang menggunakan e-rekam medis, jadi menggunakan elektronik, bagaimana cara pengisiannya, kemudian monitoring kelengkapan rekam medis rawat jalan, bagaimana prosesnya ya, monitoring kelengkapan rekam medis rawat inap juga bagaimana prosesnya, itu kita buatkan SOP-nya. Lanjut, di sini dokumen bukti, setelah regulasi, kita siapkan dalam order juga dokumen bukti. Yang pertama adalah kita siapkan rekam medis rawat jalan yang lengkap formatnya sesuai pedoman. Kemudian rekam medis rawat inap juga. Kemudian register untuk pengambilan rekam medis sehingga selalu tercatat dan pengembaliannya juga tercatat sehingga memastikan bahwa rekam medis telah dikembalikan ke tempat semula.
Dan yang terakhir adalah dokumen monitoring. Di sini dapat dibuat monitoring untuk kelengkapan rekam medis rawat jalan dan rawat inap yang dilaksanakan oleh PJUKP menggunakan daftar tilik yang nantinya direkap, kemudian hasilnya dianalisa dan dibuat rencana tindak lanjutnya. Serta monitoring kepatuhan prosedur penyelenggaraan rekam medis. Jadi prosedur yang berkenaan dengan rekam medis itu dilakukan monitoring kepatuhannya oleh tim audit internal. Sama ya, di sini juga menggunakan daftar tilik yang kemudian direkap, selanjutnya dianalisa dan dibuat rencana tindak lanjutnya. Selalu demikian ya. Jadi isi ordner kita selalu urut dari regulasi, bukti, dan monitoring sehingga mirip dengan P1, P2, P3. Diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan dan penilaian. Demikian teman-teman untuk paparan standar 3.8 akreditasi puskesmas yaitu penyelenggaraan rekam medis. Kita akan berlanjut kemana? Rupanya standar 3.1 dan sampai standar 3.10 sudah kita bahas. Jadi selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas ke bab 5, yaitu peningkatan mutu. Terima kasih untuk terus menyimak pembelajaran bersama saya dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.